30 menit kemudian mereka berempat, Adit, Gavin, Ivan, dan Davi tiba di mall. Oke, tugas pertamamu adalah membeli bahan makanan untuk anak. Ivan mengangguk. Mendorong keranjang, dia pergi ke bagian daging. Dia mengambil daging, telur, kacang, dan beberapa bahan lainnya. Lalu ia berjalan ke bagian sereal, memilih sereal berkualitas untuk Davi, dan yang terakhir ke tempat susu. Setelah membayar di bagian kasir, Ivan menunjukkan belanjaannya pada teman-temannya yang lain. Wah, kamu memang mengerti bagaimana memberi makan anak, Bung. Good job. Adit mengacungkan jari jempolnya pada Ivan. Oke, tugas selanjutnya. Nah, pergi dan tenangkan bayi itu. Ia menunjuk pada seorang wanita yang tengah menggendong bayi yang sedang menangis. Itu tidak mungkin kan? Shh. Adit mendorong tubuhnya, membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Permisi, bolehkah saya membantu Anda menenangkannya? Ivan bertanya dengan sopan. Kepalanya mulai berkeringat. Awalnya wanita itu ragu-ragu, tapi sang bayi terus saja menangis. Akhirnya dia memberikan bayi itu pada Ivan. Ia membantu bayi tersebut bersendawa sambil mengusap-ngusap lembut punggungnya. Tidak lama bayi itu tertidur dan menyerahkan kembali pada ibunya. Mereka bertiga melongok melihat bagaimana Ivan dengan mudahnya menenangkan sang bayi. Oh, serius bro, kamu akan menjadi juara 1 loh. Bahkan aku yang dokter saja kadang membutuhkan waktu lebih lama untuk menenangkan bayi. Ucap Adit sembari menepuk pundaknya. Apa yang tidak kamu bisa? Sepertinya sebelum kehilangan ingatan, kamu adalah orang yang sempurna. Imbuh Gavin. Oh, kalau begitu, apa kamu juga pintar menggombal? Kau kira dia sama denganmu? Tidak perlu mengeluarkan jurusnya saja, wanita-wanita itu akan datang dengan sendirinya. Gavin memukul kepala belakang Adit. Aha, oke. Aku punya ide. Dev, kamu lihat kan tante-tante genit yang ada di sana? Nah, berpura-puralah menjadi anak hilang. Nanti dedimu yang akan menghampirimu, oke? Davi pura-pura terjatuh, lalu wanita-wanita itu mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Kamu baik-baik saja, Dek. Tanya salah satu wanita yang berpakaian oranye. Anak kecil itu mulai melanjutkan aktingnya. Ia pura-pura akan menangis. Ivan berjalan ke arah mereka dan berdehem sedikit, membuat semua wanita menoleh padanya. Didi, kakiku sakit, ucap Davi dengan suaranya yang sedih. Ivan membungkukkan badannya lalu melihat pergelangan kaki Davi. Kakinya baik-baik saja. Dia mengalihkan pandangannya pada bocah itu. Davi mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali. Tuan, apa dia baik-baik saja? Bagaimana kalau saya melihatnya? Saya dulu adalah seorang perawat loh. Salah seorang wanita yang lain tersenyum dan mengedipkan mata pada Ivan untuk menggodanya. Dev, ayo kita pulang. Mami pasti khawatir denganmu. Buru-buru Ivan menggandeng Davi menjauh dari kerumunan itu. Adit tertawa terbahak-bahak, sementara Gavin masih terpaku pada handycamnya
merekam apa yang baru saja terjadi. "Oh, apa yang kubilang? Wanita-wanita itu kan yang akan datang mendekatinya," ucap Gavin dengan santainya. "Ah, kalian semua, ayo kita pulang. Atau kalau tidak, Rosa akan memanggil polisi nanti. Mengira kita anaknya ini." Mereka tiba di rumah sekitar pukul 7 malam. Ivan buru-buru membantu Davi untuk mandi lalu mengganti bajunya. Dia pun melakukan hal yang sama. Ketika mereka turun ke ruang makan, yang lain sudah berkumpul di sana. Dan di atas meja penuh dengan banyak makanan. Sepertinya malam ini Rosa sengaja memesan makanan. Matanya bertemu dengan Rosa. Entah bagaimana dia bisa melihat kalau gadis itu tersipu malu. Pipinya merah, kemudian mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Mereka menikmati makan malam yang meriah bersama. Gavin mengeluarkan handycam yang tadi siang digunakan untuk merekam Ivan. Mereka tertawa melihat kembali video tersebut, kecuali Rosa. Ia hanya diam saja, melanjutkan makan malamnya dengan tenang. Karena wajahnya yang tanpa ekspresi, sangat sulit untuk menebak reaksinya. Saat tengah malam, ketika akan berjalan kembali ke kamarnya, Rosa mendengar suara terengah-engah dari kamar Ivan. Apa yang dilakukannya? Karena penasaran, diam-diam gadis tersebut membuka pintu kamarnya dan melihatnya yang sebenarnya sedang tertidur. Keringat mengucur deras di dahinya. Tangannya bergerak ke atas seperti hendak meraih sesuatu. Pun dengan mulutnya yang bergerak ingin berbicara, tapi seperti kesulitan. Berjalan ke arah tempat tidur, dia membenarkan selimut Ivan, lalu menatap wajahnya. Mimpi macam apa yang baru saja kamu alami? Dia berkata lirih. Hah? Mengapa gerakan tangannya tadi seperti orang tenggelam? Apa ini ada hubungannya? Saat Rosa ingin membalikkan tubuhnya hendak keluar, Ivan memegang tangannya. Jangan tinggalkan aku. Pria itu berkata dengan nada yang sedih, serta matanya yang masih tertutup. Dilihatnya tangan Ivan yang memegangnya sangat erat, seolah tidak ingin melepasnya lagi. Suara alarm yang berbunyi membuat Rosa membuka matanya. Bola matanya bergerak melihat sekeliling. Dia menyadari semalam dia tidak tidur di kamarnya. Tepat saat dia ingin mematikan alarm itu, lengan Ivan meregang di atas tubuhnya, menekan sebuah tombol untuk menghentikan suara tersebut. Dia bisa mendengar suara detak jantungnya. Apa mereka sedekat itu sekarang? Dia mendorong tubuh Ivan kemudian bangun. Tidak, Van. Kita tidak boleh seperti ini. Ucapnya dengan nada yang panik. Pak Kisah. Ivan menatap matanya yang jernih seperti warna madu. Kita tidak boleh seperti ini, Van. Rosa bangkit dan berlari ke kamarnya. Berdiri menyandarkan tubuhnya di daun pintu, Rosa tidak bisa menahan air matanya. Menutupi mulutnya, ia menangis tanpa suara. Mengapa aku tidak bisa menahan hatiku? Ingat, Sah, jangan berharap lebih padanya. Bagaimana kalau dia sudah memiliki orang yang dicintainya? Ia berusaha menguatkan hatinya. Masih dalam posisi berbaring,
Ivan memandang ke langit-langit. Ia menutupi kedua matanya dengan telapak tangannya yang kanan. Sementara tangannya yang lain dikepalkan lalu dihantamkan ke tempat tidur. Seharusnya aku tidak membuatnya takut. Sekarang dia pasti akan menjauh, lebih dari yang kubayangkan. Selama 3 minggu berikutnya, Rosa mengabaikannya. Selain sibuk dengan pekerjaan, ia juga mempersiapkan pesta ulang tahun untuk putranya. Delphi lahir pada bulan Desember 2017 dan sekarang adalah tahun 2022. Jadi dia akan berusia 5 tahun ini. Sebulan setelah dilahirkan, kedua orang tuanya, Ken dan Nanda, meninggal dunia. Banyak orang yang mengatakan sebenarnya itu bukan kecelakaan biasa. Atau dengan kata lain, keduanya memang sengaja dihabisi. Bahkan ada yang bilang sebelum menghantam truk kontainer, ada yang mengikuti mobil Ken. Benar atau tidaknya rumor tersebut, Rosa tidak mempedulikannya. Toh apapun yang terjadi tidak akan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Orang tua Ken juga menjaga jarak dengannya setelah kejadian itu. Padahal sebelumnya mereka tahu kalau dia adalah calon istri Ken. Yang ada di sisinya hanyalah ayahnya serta teman-temannya.